kenapa harus ada alasan untuk bilang tidak? Budaya Indonesia dan orang-orang Indonesia itu sebenarnya keren sih ya. Kita menganut budaya harus berlaku baik, sopan santun harus dijaga, etika harus dijaga gitu kan. Dan rasa ingin tahu akan suatu hal, bergotong royongnya untuk saling menolong tuh tinggi gitu kan. Toleransinya pun juga tinggi. Tapi yang gue heranin adalah karena budaya yang dianut dan menjadi kebiasaan seperti itu, orang Indonesia tuh susah sekali untuk mengungkapkan apa yang dia mau. Apalagi kalau misalkan itu bertentangan dengan lawan bicaranya. Misalkan lagi dalam perbincangan atau conversation atau diskusi, mereka tuh kadang suka susah untuk mengutarakan apa yang dimau gitu loh, ketika itu berbeda pendapat dengan mereka. Dan susahnya lagi yang gue heranin adalah kenapa susah banget untuk bilang tidak. Kalau misalkan memang lo nggak mau, kenapa susah banget untuk bilang tidak? Padahal kata tidak itu bukan berarti negatif loh. Kalau misalkan emang lo nggak mau melakukan itu, tapi lo terpaksa melakukannya, malah itu yang negatif menurut gue. Contoh misalkan ketika anak-anak muda nih, ketika kita diajak nongkrong, misalkan gue suka diajak sama teman-teman gue tengah malam keluar untuk nongkrong minum, jam-jam 11, jam-jam 12 gitu. Gue baru balik dari kantor, terus tiba-tiba dapat telepon, Mace di mana? Tuh pergi duduk minum dulu. Gue juga orangnya sebenarnya nggak enakan, tapi pada akhirnya gue belajar untuk ternyata bilang enggak itu nggak susah kok gitu. Dan bilang tidak untuk hal yang nggak kita mau lakukan itu ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dan harusnya itu tidak menyakiti orang lain juga. Kalau misalkan gue nggak mau pergi, gue capek atau gue pengen istirahat aja, gue selalu bilang, sorry ya, gue istirahat dulu deh gitu. Nanti baku ketemu besok sudah ya, ganti hari. Dan bisa untuk dibilang kayak gitu loh. Menurut gue itu hanya butuh dilatih sih untuk berani bilang kata tidak. Gue juga nggak paham ya, coba kalian yang orang yang nggak enakan dan susah untuk bilang kata tidak, untuk menolak sesuatu hal, kalian boleh tolong komen di bawah alasan kalian tuh kenapa sih kayak gitu. Alasan susah bilang tidak, nggak berani untuk mengutarakan apa yang kalian mau, itu kenapa? Tulis di bawah ya. Karena ya dulu yang gue pikir adalah gue menempatkan orang lain lebih penting daripada gue. Gue sebisa mungkin gue harus buat orang lain bahagia. Dan menolak keinginan orang lain atau ajakan orang lain itu menurut gue dulu itu menyakitkan. Tapi ternyata ketika lo bisa menyampaikan apa yang lo mau dan lo bisa bilang tidak dengan cara yang baik, ternyata itu gak menyakitkan men. Dan itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget. Lo bisa banget bilang, sorry ya, next time deh. Tapi yang gue heranin lagi adalah orang-orang kebanyakan yang kebiasaannya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, itu jadi ketika misalkan gue bilang, sorry ya bro, ganti hari deh, besok aja gitu. Dia langsung nanya, kayak nyecer gue untuk nanya, kenapa lo gak mau hari ini, kenapa lo gak nongkrong? Pasti cuma kayak nanya, ya kenapa emang lo gak mau ya? Bukan gak mau, gue gak butuh alasan dan gue gak butuh ngasih lo alasan sebenarnya untuk bilang tidak. Ya kalau emang gue lagi gak pengen, ya kenapa? Apa masalahnya gitu? Sama aja contoh simpelnya kayak contohnya teman lo suka kopi dan lo suka teh. Lo memilih minuman yang berbeda. Teman lo milih kopi, lo teh. Saya kira teman lo nanya, mau kopi nggak? Gue mau bikin kopi nih. Terus dia bilang, nggak deh, gue teh aja. Loh, kenapa? Kopi gue enak kok. Ya enggak. Jawabannya cuma enggak. Gue maunya teh. Gue harus ngasih alasan ke lo. Misalkan contoh kayak, aduh gue nggak bisa minum kopi, ntar gue asam lambung atau apa-apa. Sesimpel bilang tidak, harusnya ya responnya harusnya, oh ya udah oke, ntar gue bikinin teh. Harusnya segampang itu. Kenapa harus membilang tidak harus dengan alasan? Padahal kalau mau bilang tidak pun ya nggak apa-apa. Mau dengan dan tanpa alasan pun ya nggak apa-apa gitu. Itu yang kadang-kadang gue heranin ya. Kenapa sesusah itu orang untuk bilang tidak dan kenapa harus ada alasan untuk bilang tidak? Padahal lo bisa aja segampang itu bilang tidak kalau emang lo nggak mau. Dan
apa ya, kayak lo lakuin aja apa yang lo mau. Kalau lo nggak mau lakuin ya udah gitu. Jangan sampai rasa nggak enakan lo itu akhirnya menimbulkan masalah. Misalkan temen lo ajak lo ngebuling orang, dia orang yang suka ngebully, terus lo satu geng nih sama dia, lo diajak sama dia untuk membuli satu orang karena lo sebenarnya nggak pengen, tapi lo juga mempunyai rasa nggak enak untuk nolak temen lo ini. Akhirnya lo ikut-ikutan ngebully tuh orang. Men, itu perlakuan yang buruk loh. Lo sangat bisa bilang tidak. Mau ada alasannya atau tidak ada alasannya pun lo sangat bisa untuk bilang tidak. Apalagi kalau mau ngebawa lo atau mau ngajak lo ke hal-hal yang negatif. Lo sangat bisa bilang tidak. Kalau dia marah sama lo, kalau dia nentang lo bisa tinggal bilang, "Di si anjing ini temen gue beneran apa bukan sih? Masa dia mau bawa-bawa gue ke hal-hal yang negatif?" Seorang temen tuh harusnya jadi support system lo untuk bantu lo ngelakuin hal-hal yang lebih baik dan lebih positif tuh. Jadi lebih produktif, bukan malah bawa lo ke hal-hal yang negatif. Kayak gitu bisa jadi masalah kan? Dan kalau misalkan aja nih lo bilang iya, yaudah deh gue ikut deh karena ngerasa nggak enak lo. Akhirnya lo ngebully tuh orang. Kalau tuh orang bunuh diri gara-gara lo bully terus, mati, lo dapat masalah kak? Dapat kan? Sebenarnya segampang itu. Kalau lo nggak mau ngelakuin itu beda dengan diri lo, ya udah, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah sok-sok nggak enak. Mereka juga toh kadang bisa bilang enggak kok. Kenapa lo harus selembek itu untuk nggak enakan dan tidak bilang tidak? Lo tuh cukup ngikutin kata hati lo. Kalau emang kata hati lo bilang udahlah nggak usah, istirahat aja di rumah, ya udah nggak usah pergi. Atau kata hati lo bilang ya udah pergi aja di sana tapi sampai jam segini ya udah pergi gitu loh. Ikutin kata hati lo yang menyuruh lo untuk lo mau ngapain. Dan lo harus tahu dulu nih diri lo tuh seperti apa supaya lo bisa dengerin kata hati lo yang sebenarnya gitu. Lo jadi nggak kebawa-bawa sama orang, nggak gampang terpengaruh sama orang, dan rasa nggak enakan lo tuh bisa lama-lama jadi hilang, tau nggak? Karena itu ngedatengin masalah buat diri lo sendiri sebenarnya. Lo nggak mementingkan diri lo sendiri tapi lo mementingkan orang lain, itu salah. Menurut gue ya, kalian boleh berbeda pendapat sama gue, kalian boleh nggak setuju dengan ungkapan gue, tapi menurut gue ketika lo tidak memprioritaskan diri lo paling pertama, lo salah. Dan lakuin aja gitu, lakuin apa yang lo mau lakuin. Jangan gak enakan untuk nolak kalau itu emang gak sesuai sama diri lo. Dan teman-teman ya, di Indonesia ini yang gue perhatiin, susah sekali orang untuk menerima perbedaan. Apalagi ketika berbeda pendapat. Keputusan yang diambil itu berbeda. Perilaku yang berbeda aja tuh orang susah untuk menerima. Padahal ya, enak banget loh untuk sepakat, untuk tidak sepakat. Paham gak? Sepakat untuk tidak sepakat. Jadi lo gak, ketika misalkan kita debat nih, kita beda cara pikir, kita beda pola pikir, kita debat, kita mengemukakan apa yang menurut gue dan apa yang menurut lo. Sebenarnya menurut gue kita nggak perlu dapetin solusi atau jalan tengahnya. Yang bisa kita lakuin sama-sama tuh apa. Kalau bisa ngedapetin jalan tengahnya ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya udah, nggak masalah juga. Lo dengan pendapat lo, gue dengan pendapat gue, kita bisa saling menghargai dan kita bisa sepakat untuk tidak sepakat. Lo maunya A, gue maunya B. Lo punya pilihan A, gue punya pilihan B. Ya udah, kita berbeda karena memang pola pikir kita berbeda, pandangan kita berbeda. Ya nggak apa-apa. Kita sepakat untuk lo memilih A, gue tetap memilih B. Nggak ada yang salah dengan itu. Setiap orang berbeda perspektifnya, cara berpikirnya, dan cobalah untuk lebih menghargai itu, teman-teman. Cobalah untuk menghargai perbedaan pendapat, cobalah untuk menghargai perbedaan pengambilan keputusan berserta cara-caranya. Gak ada yang salah. Malah menurut gue itu lebih enak ketika lo bisa menghargai cara pandang orang lain, cara pengambilan keputusan orang lain, sudut pandang orang lain. Itu menurut gue lo keren banget. Berarti lo tahu perbedaan itu ada dan perbedaan itu fine aja. Dengan adanya perbedaan malah lo bisa menambah wawasan. Kita diskusi nih, lo gak setuju sama pernyataan gue dalam video ini, lo bisa tulis di komen, kita bisa diskusi. Gue menghargai pendapat lo dan lo juga menghargai pendapat gue. Kita bisa sepakat untuk tidak sepakat. Gue bisa sepakat walaupun gue tidak sama dengan yang lo pikirkan. Dan lo juga bisa sama. Lo bisa melakukan yang sama seperti gue. Lo bisa setuju, lo bisa sepakat untuk hal yang tidak sepaham dengan lo. Fine kan? Kita bisa tetap menjadi teman, kita bisa tetap sering diskusi, kita bisa jadi melihat satu masalah dari banyak sudut pandang gitu kan. Itu lebih enak daripada lo memaksakan kehendak lo memaksakan
keinginan lo. Ini sama ya, ini nyambung sama lo harus berani untuk bilang tidak, lo harus berani untuk bilang pendapat lo seperti apa, lo harus berani menerima perbedaan. Karena kalau enggak, lo nggak akan bisa terima orang bilang tidak ke lo nggak akan bisa ngelihat suatu masalah dari sudut pandang yang lain, lo nggak bisa dapat wawasan yang lebih luas, lo nggak bisa melihat banyak hal dari banyak sudut gitu loh. Padahal itu sangat mengasihkan. Jadi teman-teman coba deh, gak perlu lo ikut-ikutan sama orang lain, gak perlu lo ikutin apa yang orang lain pikirin. Men, lo cuma perlu jadi diri lo sendiri. Itu udah keren banget. Lo berbeda daripada mereka dan perbedaan itu keren banget. Cobain deh, jangan terlalu gak enakan, jangan terlalu ngikutin mau orang. Apa susahnya sih lo ikutin mau lo, mau diri lo sendiri? Itu gue jamin lo akan bahagia. Mau susah, mau senang, tapi ketika lo ngelakuin apa yang lo mau, lo pasti ada rasa bahagia. Lo pasti ada rasa puas gitu loh. Coba lakuin deh. Gue kasih saran sama teman-teman. Kalian juga bisa kasih saran di bawah kolom komentar. Dan inget ya, semua video gue ini bukan berarti gue memaksakan pemahaman gue ke kalian. Gue mau kita untuk diskusi. Gue mau kalian untuk utarakan dan taruh pendapat kalian supaya kita bisa diskusi dan kita bisa sepakat untuk tidak sepakat. Oke, teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian dapat pesan yang baik. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain loncengnya karena gue usahakan untuk upload setiap harinya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan video-video terbaru gue. Dan juga ditonton video-video sebelumnya supaya kalian tahu kita bahas apa aja, gue bahas apa aja, dan kita bisa diskusi sama-sama lebih sering. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Gue Psycho Mars. Peace out.